Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 15. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah memberi adalah ukuran kasih yang sejati. Mari kita mulai renungan malam kita.
Judul renungan kita hari ini adalah Perubahan yang Menyegarkan. Kisah inspiratif, mulai setiap Oktober, katalog yang menawarkan pakaian, alat rumah tangga, sepatu, lilin, buku, musik akan memenuhi kotak surat saya melebihi yang saya perlukan atau inginkan untuk saya sendiri atau orang-orang terkasih pada hari Natal. Tetapi ada satu katalog yang saya terima November lalu, membuat perubahan yang menyegarkan. Katalog itu berisi cara yang untuk berbagi dengan anak yatim piatu, orang miskin, kelaparan, sakit, dan cacat melalui pelayanan internasional Kristiani. Tulisan di bagian depan katalog itu berbunyi, "Bagikanlah terang dan kasih Yesus Kristus dengan orang yang hidup penuh dengan kegelapan dan keputusasaan, memikirkan hal lain selain membeli satu barang lagi untuk seseorang yang telah mempunyai begitu banyak barang adalah hal yang sangat melegakan." Jemaat Makedonia adalah sebuah contoh tentang kemurahan hati. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mula-mula mereka memberikan diri kepada Tuhan. Kemudian mereka membantu orang-orang yang kekurangan di Yerusalem. Paulus pun kemudian mendorong jemaat Korintus untuk mengikuti teladan mereka dan teladan Kristus, yang telah memberikan dirinya dan menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apakah Anda menginginkan perubahan yang menyegarkan pada Natal tahun ini? Pertimbangkanlah cara baru untuk memberikan diri kepada Tuhan dan kepada mereka yang kekurangan. Inilah cara penuh arti untuk bersyukur kepada Allah atas pemberiannya yang tak terlukiskan, yaitu keselamatan melalui Putranya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu.
Gerakan pengumpulan persembahan dilakukan oleh Paulus di latar belakangi dari sidang para rasul di Yerusalem kurang lebih tahun 46 Masehi. Disepakati supaya Paulus dan Barnabas terus menginjili bangsa-bangsa non-Yahudi, dan para pemimpin gereja di Yerusalem akan memusatkan perhatian kepada penginjilan orang Yahudi. Galatia 2 ayat 1-10. Tapi ditambahkan oleh para pemimpin di Yerusalem permintaan khas kepada Barnabas dan Paulus, yaitu supaya tetap mengingat orang-orang miskin. Galatia 2 ayat 9. Ketentuan itu disambut baik oleh Paulus, sehingga dengan giat dia mengumpulkan dana dari jemaat Kristen yang didirikannya dan mengusulkan supaya ada persembahan mingguan. Pengumpulan dana ini juga adalah bentuk tali kasih keesaan gereja antara jemaat di Yahudi dan non-Yahudi yang dibangun oleh Paulus, yang sebelumnya terjadi perdebatan tentang orang Kristen non-Yahudi harus lebih dahulu menjalani tradisi Yahudi. Namun hal ini telah diselesaikan di sidang para rasul di Yerusalem. Sehingga pengumpulan dana ini sebagai ikatan kasih yang seiman di dalam Kristus. Bagaimana jemaat non-Yahudi merenungkan keadaan mereka sekarang sebagai seorang Kristen tidak lepas dari sejarah. Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen non-Yahudi telah mendapat harta rohani, orang Yahudi. Maka orang Yahudi juga layak mendapatkan pelayanan melalui harta duniawi dari orang Kristen non-Yahudi, yaitu orang-orang miskin yang ada di Yerusalem. Roma 15 ayat 27. Bagi Paulus, pengumpulan persembahan bagi orang-orang miskin di Yerusalem memiliki arti yang jauh lebih dalam lagi. Dalam nas ini, Paulus mengembangkannya dari sudut teologi, yang mana dalam 2 Korintus 8 dan 9 mengembangkan tentang persembahan Kristen. Kita menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Jika seorang tidak menabur, maka ia tidak akan menuai. Jika seseorang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Jika seseorang ingin menuai banyak, maka ia harus menabur banyak. Jika seorang petani mengolah 1 hektar tanah, maka ia akan menuai dari 1 hektar tanah. Jika seorang menabur kedagingan, maka ia akan menuai kebusukan yang dihasilkan kedagingan. Sebaliknya, semakin banyak menabur dengan roh, maka ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Pada ayat 10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kita ingat pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14-30. Ada hamba yang baik dan setia karena telah memperoleh laba dari talenta yang dipercayakan kepadanya. Sementara ada hamba yang jahat dan malas karena talenta yang dipercayakan padanya tidak menghasilkan apapun. Apa yang ada pada kita sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apapun yang dipercayakan pada kita dapat kita pertanggungjawabkan melalui buah dari pengenalan kita padanya. Jika benih yang diberikan Tuhan itu tidak menghasilkan buah, maka bagaimana mungkin kita akan menikmati buah dari kebaikan Tuhan? Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi.
Niat memberi itu datangnya dari ketaatan kita pada perintah Tuhan, bukan karena paksaan atau sebaliknya memberi dengan harapan orang lain akan melihat dan memuji kita. Pengharapan kita kepada Tuhan dalam hal memberi bukan berharap tuaian dalam daging, tetapi tuaian hidup sorgawi. Kita menuai lebih daripada yang kita tabur. Di ayat 8 dikatakan, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jika kita memberi dengan tulus dan sukacita, maka Tuhan juga akan memberkati kita, sehingga ketulusan kita untuk tetap memberi tidak akan pernah berhenti. Sebab Tuhan yang akan menyediakan keperluan kita untuk memberi. Sesungguhnya Tuhan akan senantiasa mencukupkan kita agar senantiasa dapat memberi. Berkelimpahan ucapan syukur kepada Allah. Syukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita memberi. Banyak orang enggan bahkan menolak untuk memberi atau membantu, sebab prinsip hitung-hitungan duniawi telah melekat dalam dirinya. Jika memberi, maka akan ada yang berkurang dari dia. Jika menerima, maka akan ada yang bertambah padanya. Padahal, tidak demikian konsep dalam iman Kristen. Jika kita memberi, sebenarnya kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memberkati kita. Sebaliknya, jika kita menerima, kita hendak bersaksi bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Baik yang memberi maupun yang menerima adalah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang memberi dan menerima sama-sama bersyukur dan memuji nama Tuhan. Disinilah ucapan syukur yang melimpah kepada Allah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.